Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan perintangan pendidikan atau obstruction of justice dalam kasus tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sidang pada hari ini bergendakan mendengar surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruh terdakwa. Apakah dengan adanya faktor relasi kuasa atau hubungan antara antasan dan juga bawahan membuat hukuman terdakwa perintangan pendidikan kasus Yosua ini lebih ringan? Melalui sambungan daring kita langsung tergabung bersama pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanagara Pak Heri Firmansyah. Selamat sore Pak Heri, salam sehat. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Hermanov. Ya, Salam sehat ya, juga. Waalaikumsalam. Saya tahu Anda sibuk pada hari ini karena sejumlah aktivitas, tapi kalau Anda ikuti perkembangan dari ponsel lini masa, melihat tuntutan yang dibacakan pada hari ini untuk seluruh terdakwa OOJ atau obstruction of justice, bagaimana respon Anda? Apakah ini lebih ringan dari harapan publik atau bagaimana dari kuasa hukum tentunya? Ya, Hmm. mungkin kalau mengacu pada harapan publik agak sulit ya kita menakar itu ya Mas ya, karena akan banyak hal yang harus kita buktikan di sana, Hmm. seberapa besar harapan publik itu kan. Tapi yang perlu kita lihat adalah surat tuntutan ini sudah dibacakan. Ya, kita hargai kerja dari teman-teman Adiaksa, teman-teman Kejaksaan sudah memproses ini sejauh perkembangan dari proses hukumnya seperti ini ya. Tapi Hmm. yang penting bagi kita sebenarnya bukan masalah apakah ini lebih tinggi, harusnya lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi apakah semua itu didasarkan pada fakta atau tidak ya. Karena surat tuntutan itu harus berdasarkan pada fakta hukum. Kalau kita melihat dari satu ada keterangan terdakwa yang juga penting untuk kita soroti adalah Hmm. pernyataan dari Sambo kan, bahwa dinyatakan oleh Sambo Hmm. uh, yang sedang diproses hukum pada saat ini tidak tahu apa-apa, gitu kan? Nah, itu adalah hal yang sangat mungkin jadi keringanan sampai pada keluarnya angka tuntutan pada hari ini. Itu dulu ya. Hmm. Kemudian yang kedua, ini juga berkaitan kalau kita lihat uh, Pak Hendra Kurniawan, Hmm. Agus Nurpatria sampai ke Ivan tadi, itu kan ada jenjangnya ya. 3 tahun kalau saya nggak salah ya. tiga Hmm. tahun, 3 tahun, dan 1 tahun ya dituntut. Nah ini kan semakin membuktikan bahwa uh, uh, di fakta persidangan orang yang mendapatkan informasi langsung itu ya dianggap paling mengetahui proses ini. Saya nggak mengatakan dia mengetahui kejahatan itu ya, tapi dia tahu informasi orisinal itu mungkin dari awal. Nah, entah itu ada yang disesatkan dan lain sebagainya, tapi dia tahu dari awal. Dan dia memerintahkan yang lain juga, meminta yang lain. Gitu ya. Jadi yang layer yang paling akhir ini dianggap secara unsur kesalahan mungkin tidak berdampak langsung ya. Karena dia mungkin ada sekali lagi informasinya berjenjang diberikan. Nah, dan ada kekhawatiran dia untuk kalau tidak melakukan mungkin akan ada sanksi ya dari pimpinan misalnya yang memberikan perintah tadi. Tapi sekali lagi Mas, mengapa ini sampai pada tuntutan bersalah? Ini juga harus dipahami bahwa kita tidak boleh ego hanya menilai dari kasus ini saja. Bahwa kasus ini kalau sampai diperintah atasan harus melakukan apapun tanpa dikoreksi, bukan mengkoreksi ya, tapi tanpa kemudian difilter dulu. Mengkoreksi dengan memfilter saya rasa dua hal yang berbeda. Nah, dalam hal apa? Karena kalau kita membaca tulisan baiknya dari almarhum Profesor Mulyatno, Guru Besar Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beliau sampaikan, jangan sampai ada tadifat disiplin dalam istilah pemberian perintah yang dianggap berwenang, padahal ini nggak berwenang dan tidak sah. Karena apa? Ini dianggap adalah perintah yang berlawanan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Berarti melakukan satu tindakan yang melanggar dari konteks tadi kan. Nah, dalam perintah misalnya ada kaitannya dengan kejahatan hilangnya nyawa orang, kemudian bukti-buktinya diambil dan itu bukan bagian dari kewenangannya dia, tupoksinya dia tanpa surat perintah, tanpa administrasi yang jelas, tentunya hal ini kan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi yang dimaksudkan oleh Profesor Mulyatno, jangan sampai orang ini jadi yes man saja atau yes sir gitu ya, apa yang diminta dilakukan. Nah, ini yang kemudian menurut saya bisa jadi persoalan besar di kemudian hari kalau dalil dengan hanya melihat di perintah atasan pasti benar itu juga jadi persoalan tadi kan.
Belum Baik. lagi kalau kita lihat aturan teknis, saya lupa itu peraturan Kapolri atau apa yang mengatur bahwa sebenarnya ya boleh saja untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hukum itu sendiri. Karena perintah paling tinggi itu adalah perintah undang-undang. Bahkan perintah undang-undang saja mungkin masih ada yang mencoba mengabaikan atau tidak menyepakati dengan hal tersebut ya. Padahal perintah paling tinggi dalam konteks hukum adalah undang-undang. Dan sebagai aparat penegak hukum, tentulah diharapkan mereka tertib dulu, baik tertib administrasi maupun tertib terhadap aturan undang-undang. Karena kalau ada tindakan yang sifatnya lisan, nah ini kan masalah akuntabilitasnya jadi bersoal, Mas. Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak kalau perintahnya lisan, gitu kan? Nah ini yang perlu untuk dipahami. Ini jadi pembenahan untuk reformasi dalam hal institusi penyidik, aparat penegak hukum untuk lebih memahami tupoksinya, dan juga jangan sampai abai dengan hal-hal yang dianggap sepele tadi. Ini Baik. kan yang perintah atasan, jadi boleh saja nggak perlu pakai aturan A, B, C dan lain sebagainya. Nah, padahal sekali lagi ya, ini adalah aturan hukum yang dibuat, diatur agar tertib tadi. Hmm. Kira-kira demikian, apalagi kalau Ya. kaitannya dengan satu tindak pidana. Iya, kalau Anda melihatnya menakar konstruksi dalil amar dari tuntutan jaksa ini terhadap terdakwa, lebih pertimbangan dalil pembuktian di persidangan kah atau lebih ke jabatan atau porsi peran masing-masing ya dalam OOJ ini, Pak Heri? Kalau saya lihat seakan-akan semuanya coba untuk dipertimbangkan, sehingga agak ada terkesan hati-hati dalam melakukan tuntutan ini ya. Karena tadi menakar untuk ya, pengetahuan seseorang akan hal ini itu seperti apa. Apalagi ya saya nggak tahu motivasinya apa, yang pasti faktanya Sambo menyatakan dia bertanggung jawab kan. Dia menyampaikan hal-hal yang demikian, bahwa dia juga bahkan memberikan dan menguraikan peran khusus dari anak buahnya itu seperti apa kerjanya, kinerjanya. Kemudian ada juga keterangan saksi lain yang misalnya mengenal sama terdakwa, bagaimana sepak terjangnya selama ini ketika menjabat ya, melakukan pengamanan dan menjalankan kewajibannya. Nah ini kan tentu jadi pertimbangan-pertimbangan di fakta persidangan yang mungkin menurut hemat jaksa ya nggak boleh diabaikan, bahwa tugas jaksa itu bukan hanya juga menuntut orang untuk seberat-beratnya ya, tapi juga tidak boleh menafikan fakta-fakta yang ada. Nah, tapi sekali lagi tadi dilematisasinya adalah kalaulah ini tidak dituntut sesuai aturan hukum yang ada, karena memang di KUHP itu bukan hanya alasan pembenar dan pemaaf dalam alasan menghapus pidana yang diterangkan dalam pasal 4451 KUHP, dan dalam kasus ini digunakan adalah pasal 51 ayat 1, perintah jabatan dengan wewenang yang sah tadi. Ini kan harusnya dibaca lagi ke ayat kedua. Ada perintah jabatan yang tanpa wewenang dan ini dianggap tidak sah. Ya karena yang tadi saya sampaikan bahwa ini tidak bagian dari pekerjaannya dia. Nah, apalagi kalau fakta-fakta yang lain juga dimunculkan, misalnya ada bagian divisinya A, pekerjaannya harusnya A, tapi bisa memerintahkan divisi B untuk melakukan satu perbuatan, misalnya dalam hal barang bukti tadi yang bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan. Nah ini kan yang bisa jadi persoalan besar tadi saya sampaikan, kalau seandainya ini dianggap satu hal yang sepele, satu hal yang ya sah-sah saja dilakukan. Padahal dalam proses sistem peradilan pidana, adanya penyelidikan, penyidikan, itu kan termasuk bagian-bagian yang dikaitkan dengan obstruction of justice ini, Mas. Bahwa misalnya bagaimana mengumpulkan bukti, memperoleh bukti, kemudian bukti itu harus ada aturan mainnya, ada surat perintah, katakanlah penyitaannya, agar dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya setelah perkara ini diputuskan, misalnya barang bukti itu masih bisa digunakan untuk orang yang bersangkutan misalnya. Nah ini kan juga harus ada pertanggungjawabannya. Jadi Ya. aturan hukum itu dibuat, diciptakan bukan untuk kemudian bisa disimpangi dengan memaknainya bahwa ini adalah perintah atasan. Jadi menurut saya itu sebenarnya lesson learned dari surat tuntutan jaksa pada hari ini. Baik, ada faktor relasi kuasa ya antara atasan dengan bawahan sehingga membuat hukuman ini menjadi sebagian orang menganggap ringan begitu ya Pak Heri. Pak Heri, kalaulah semua terdakwa ini sudah mengetahui skenario dari Sambo ini sejak awal, tentunya bisa dimasukkan pasal penyertaan. Apakah hakim nantinya akan mempertimbangkan secara objektif
terhadap pasal penyertaan ini? Karena mereka sudah tahu skenario yang terjadi, Pak Heri. Iya, kalau hemat saya ini kan sudah berjalan semua ya beriringan ya secara paralel ya kasusnya Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Richard Eliezer dan di sisi lain obstruction of justice sudah berjalan beriringan. Jadi rasa-rasanya kalau criminalization kemudian dia dikaitkan juga dengan perkaranya Sambo, saya harus jujur berkata ini rasa-rasanya kurang etis ya Mas ya, karena harusnya kalau memang mau itu dari awal sehingga mereka juga bisa menyiapkan pembelaan. Kalau ini dikaitkan dengan maksud Mas tadi pertanyaannya adalah dengan kasusnya 338 dan 340 ya. Nah, kalau itu yang dimaksudkan harusnya menurut saya dari awal proses itu. Tapi kalau sudah sejauh ini ya berarti memang dia tidak bisa dikenakan pasal yang dikaitkan dengan Sambo karena memang dari rangkaian peristiwa cerita pun bukan bermaksud membela ya, tapi analisa saya pribadi mereka tidak ada kaitan langsung dengan perkara ini. Mereka tidak ada di Magelang, mereka semua itu menurut saya adalah pasca dari semua rangkaian yang terjadi di pasal 338 dan 340 KUHP-nya Sambo. Bagaimana dengan pasal 51 Pak Heri? Kalau kita sebutkan isi dalil dari pasal 51 ini prinsipnya tidak dapat dipidana kalau melaksanakan perintah jabatan. Dari hasil pengamatan dari persidangan tentunya kita memperhatikan ya kalau mereka ini hanya ikut skenario Sambo dan bisa dipakai pasal 51 untuk meringankan hukuman. Gitu ya Pak Heri? Iya, kalau itu jadi dalilnya pembela dalam hal ini penasihat hukum, sah-sah saja Mas. Padahal tadi saya katakan, jangan berhenti membacanya di pasal 51 ayat 1 kan, harus ada dibaca yang kedua. Karena sekali lagi bahwa jangan sampai dalil perintah jabatan ini jadi kemudian bisa jadi doa mustajab atau upaya yang bisa kemudian membungkam proses hukum untuk pembenahan hukum gara-gara hanya dengan satu kata sakti perintah jabatan atau dua kata sakti lah tadi ya perintah jabatan. Nah, ini yang berbahaya karena makna perintah jabatan itu harus dipilah-pilih mana yang harus diikuti mana yang tidak diikuti. Nah ini yang ya sekali lagi saya bilang tadi kita membela boleh-boleh saja tapi jangan sampai kita melupakan ini kasus akan jadi milestone-nya perkara-perkara yang lain jadi parameternya perkara yang lain ke depan. Kalaulah ini kemudian hanya dianggap persoalan biasa, kemudian tidak ada katakanlah upaya untuk bisa menyadarkan bahwa ini ada hal yang salah, there is something wrong with it, gitu ya. Ini menurut saya juga bukan hal yang menggembirakan dalam hal penegakan hukum kita ke depan ya. Bukan berarti kita senang ada orang yang dihukum atas perkara ini, tidak. Tapi setidak-tidaknya ada pembelajaran dari proses hukum ini. Baik. Putusan hakim boleh saja nanti sesuai dengan tuntutan, di bawah tuntutan atau di atas tuntutan. Tapi setidak-tidaknya hakim juga menilai dengan porsinya mereka. Sejauh mana keterlibatan mereka secara aktif di dalam konteks tadi ya. Nah, menurut saya itu yang jadi poin pentingnya. Karena ini bagi institusi kepolisian menjadi sebuah pembelajaran juga. Dan juga di masyarakat sipil juga ini menjadi penting untuk diketahui. Begitu. Ya, Pak Heri, ini kan kalau kita menerka-nerka, membayangkan, katakanlah begitu ya, karena pekan depan akan diberikan waktu untuk pledoi masing-masing terdakwa. Gambarannya tentu akan dipersiapkan dalil dari para tim kuasa hukum ini berupaya untuk mematahkan semua konstruksi pasal yang ada dalam dakwaan yang didakwakan oleh JPU pada tuntutan pada hari ini. Tentunya kalau kita melihat upaya pematahan konstruksi tersebut dari pasal-pasal yang didakwakan tentunya dari keterangan penasihat hukum hingga menghadirkan saksi ahli dan juga saksi mahkota dan saksi yang meringankan bagi terdakwa. Anda merespon seperti apa dengan upaya nanti pledoi yang akan dilakukan oleh para terdakwa? Iya, pastinya biasanya ada dua hal yang penting di situ ya, secara nilai fakta hukum yang akan diperbincangkan, mungkin berkaitan dengan unsur yang menurut saya juga sudah tidak terlalu membantu ya karena proses pembuktiannya sudah selesai. Tapi yang penting adalah apa yang disampaikan dalam tuntutan yang kemudian itu menjadi perhatian dari pledoi atau jawaban dari teman-teman PH-nya di para terdakwa ya. Apa poin yang kemudian penting tapi tidak dimasukkan atau dipertimbangkan dalam surat tuntutan. Nah ini yang kemudian bisa jadi katakanlah peluru bagi teman-teman PH untuk menjawab di dalam pledoinya. Tapi sekali lagi pledoi itu kan juga ada sisi untuk bagaimana menggugah, menyentuh rasa keyakinan hakim ya.
bahwa Baik. hakim itu adalah manusia biasa juga. Nah ini biasa ada cara-cara tersendiri untuk melakukannya. Apakah dia menyampaikan bahwa selama ini dia bekerja, dia nggak pernah melakukan kesalahan, punya prestasi, begitu ya. Kemudian dia punya harapan tinggi berkarir, dia banyak melakukan Baik. hal baik di institusinya. Nah ini ya kadang hal-hal seperti itu coba untuk ditarik-tarik ke dalam pledoi juga, Mas. Dan ya entah nanti saya nggak tahu apakah ada mengharu biru juga seperti Hmm, pledoi yang kemarin-kemarin, persidangan kemarin yang sudah kita saksikan ya. baik. Tapi harapan saya tidak mengutuk publik ya seperti pledoi-pledoi sebelumnya, karena ya boleh sih sebenarnya sah-sah saja semua orang mengungkapkan keresahannya dia selama proses hukum berjalan. Ini kan memang corongnya mereka untuk menyampaikannya. Kita secara kemanusiaan bisa sangat memahami hal ini, tapi di sisi yang lain ya tentunya namanya pledoi pembelaan, kita inginnya tentu berdasarkan fakta hukum ya, bukan Baik. hanya bicara dalam konteks retorika begitu. Baik, Pak Heri, saya minta pandangan terakhir dari Anda nih, Pak Heri. Apakah kasus obstruction of justice, perintangan pendidikan ini sebenarnya juga bisa diadili atau akan dibawa ke cukup sampai dengan etik saja? Kalau kita menyimak dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menjadi saksi yang meringankan untuk terdakwa Hendra Kurniawan beberapa waktu lalu, persidangan menyatakan ini bisa dibawa hanya sampai dalam peradilan etik saja. Anda menanggapi seperti apa? Apakah cukup di etik saja, tidak dipidana? Ya, kalaulah jawaban saya ini saya kaitkan dengan proses yang hari ini sudah berjalan, Mas. Berarti Hmm, kan di internal kepolisian sendiri sudah memahami hmm, bahwa ini tidak hanya berkaitan dengan etik ya. Jadi kita orang luar Polri, tapi yang di internal Polri yang menyidangkan etik aja sudah menyampaikan bahwa ini persoalan etiknya mungkin sudah berat, kan? Sehingga ada yang PTDH, walaupun saya nggak tahu dia banding lagi atau bagaimana ya. Tapi pertimbangan PTDH itu kan biasanya ada hal-hal yang berat yang konsekuensinya memang tidak ringan begitu kan. baik. Nah ini yang harus kita pahami di situ. Sekali lagi kita bukan bermaksud untuk bergembira ada orang yang diproses pidana, bukan itu. Tapi dalam hal ini memang ada hal yang perlu kita benahi ya, bahwa proses ini pun belum menentukan bahwa orang itu bersalah kan. Karena masih belum putusannya, belum ada putusan final and binding yang mengatakan bahwa para terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini dinyatakan bersalah. Belum, kita masih menunggu putusan itu. Hmm, Tapi memang rangkaian cerita ini kan cerita yang menjadi atensi publik ya, bahwa ada kematian di rumah seorang mantan jenderal bintang 2 dan patut diduga pelakunya itu adalah Irjen Pol juga pada saat itu. Nah ini kan yang jadi persoalan, kemudian dia punya kekuasaan dan dengan kekuasaannya dia juga menggunakan orang lain untuk digerakkan dalam proses untuk menutupi tindak pidana ini, karena awalnya skenario adalah tembak menembak kalau kita ingatkan begitu ya. hmm, Nah jadi ini yang akan dilihat adalah benar atau tidak ada relevansinya, ada kaitannya peran dari masing-masing orang itu terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah, ini ruang dari hukum adalah memberikan peluang bagi mereka untuk menjawab itu semua, melakukan pembelaan. Nah, tinggal bagaimana kemudian nanti hakim menilai terhadap apa yang sudah disajikan oleh masing-masing pihak, ya, baik dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum, bahwa inilah yang kemudian jadi keyakinan hakim dengan mendasarkan pada minimum 2 alat bukti nantinya. Ya, baik. kita tentu berharap orang yang bersalah harus bertanggung jawab secara pidana, tapi orang yang tidak bersalah tentunya tidak perlu juga untuk dipaksakan lewat mekanisme pidana ya, karena pidana ini kan menestapakan menderitakan orang. Tapi kalau hakim sudah memutuskan ya mari kita hormati keputusan itu. Kalau itu mau disampaikan menurut saya agak terlambat ya. Harusnya Hmm, diskursus tadi itu dibahas jauh sebelum masuk ke proses persidangan. Nah, ini mungkin tidak akan menghilangkan hak kebebasan seseorang. Ini sudah berbulan-bulan prosesnya, sudah sampai mau ujung, baru kemudian ada muncul statement itu di publik ya. Mungkin itu lebih baik dibahas secara internal, dan itu memang perlu jadi perhatian menurut saya, agar orang pun nggak baik. bingung untuk kemudian melihat kasus ini mau diarahkan kemana gitu. Baik, terima kasih atas diskusi Anda sore ini bersama CNN Indonesia Newsroom, Pak Heri Firmansyah, pakar hukum Ya, pidana dari Universitas Tarumanegara. Selamat selalu. Assalamualaikum, Pak Heri. baik.